Jumpa lagi bersama saya, Miss Esti, English to Back. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bahasa Inggris secara spesifik, terlebih dahulu kita akan memahami elemen-elemen suatu bahasa. Hal pertama yang akan kita bahas adalah satuan-satuan dan language is a string of vocal symbols used for human communication. Bahasa merupakan kumpulan simbol-simbol vokal yang digunakan untuk media komunikasi manusia. Simbol-simbol tersebut kemudian membentuk satuan-satuan bahasa. Satuan terkecil dari bahasa adalah fonem. Fonem adalah sebuah bunyi tunggal yang spesifik. Bunyi-bunyi seperti a, bunyi-bunyi itu kemudian dilambangkan ke dalam alfabet yang kita kenal seperti A, B, C, D, etc. Bunyi-bunyi ini kemudian kita kategorikan sebagai fonem. Satuan yang lebih besar dari fonem adalah morfem. Berbeda dari fonem, morfem adalah satuan bunyi terkecil yang memiliki makna. Imbuhan-imbuhan kata dapat kita golongkan sebagai morfem. Contohnya pada kata walking. Imbuhan in pada kata walking berfungsi untuk membentuk tense continuous. Contoh lain adalah kata walk. Imbuhan id pada kata walk berfungsi untuk membentuk tense past. Secara harafiah, satuan ini tidak bisa dipecahkan lagi menjadi lebih kecil. Mengapa? Karena bila kita pecahkan, dia tidak akan memiliki makna lagi. Dan bila kita memaksa, maka yang akan kita buat adalah fonem. Nah guys, sekarang kita masuk ke satuan bahasa yang ketiga, yaitu kata. Kata adalah variasi beberapa bunyi atau huruf yang membentuk suatu makna. Contoh-contoh kata seperti home, door, chair, dan seterusnya. Saya yakin Anda sekalian tahu contoh-contoh kata. Berikut kita akan masuk ke satuan selanjutnya. Satuan yang keempat yaitu frasa. Frasa adalah kumpulan beberapa kata yang membentuk satu unit sintaksis. Sederhananya dapat kita katakan bahwa frasa adalah kumpulan beberapa kata yang diikat menjadi satu. Di dalam sebuah kalimat, beberapa kata yang diikat menjadi satu ini akan memiliki fungsi yang sama seperti sebuah kata. Nah guys, sekarang perhatikan contoh berikut. A beautiful girl walks alone. Kumpulan kata beautiful girls di sini membentuk sebuah frasa. Dalam kalimat ini, frasa a beautiful girl menduduki posisi subjek. Satuan bahasa di atas frasa adalah klausa. Klausa adalah kumpulan kata-kata yang memiliki subjek dan predikat. Klausa memiliki potensi menjadi sebuah kalimat. Namun secara umum, klausa tidak memiliki unsur suprasegmental seperti tanda-tanda baca, titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Nah guys, perhatikan contoh kalimat berikut. I came to your house last night, but found nobody. I came to your house last night, but found nobody. Pada kalimat ini, kita menemukan dua klausa. Klausa yang pertama adalah I came to your house last night. Klausa ini merupakan sebuah independent clause atau klausa yang dapat berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Dan klausa kedua, found nobody, adalah
dependent clause yang tidak dapat berdiri sendiri. Dependent clause ini sesungguhnya memiliki arti yang tidak lengkap. Kedua klausa ini digabung menjadi satu kalimat dengan menambahkan kata sambung but yang menunjukkan kontradiktif. Satuan bahasa di atas klausa adalah kalimat. Kalimat adalah kumpulan beberapa kata yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat yang memiliki arti yang lengkap. Contoh pada kalimat I eat banana. Kalimat ini disebut kalimat lengkap. Dalam kalimat ini terdapat satu subjek I, satu predikat eat, dan memiliki objek banana. Satuan bahasa di atas kalimat adalah teks. Teks adalah kumpulan kalimat yang disusun secara sistematis untuk membentuk suatu wacana yang kontekstual. Nah guys, demikianlah 7 satuan bahasa yang dikenal secara umum. Jika kita ingin menguasai suatu bahasa, setidak-tidaknya kita perlu memperhatikan 7 satuan bahasa yang sudah kita pelajari tadi. Dengan demikian, wawasan berbahasa kita akan menjadi lebih baik. Untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sampai di sini saja. Di next video kita akan membahas kata. Anda juga dapat menyimak materi ini di halaman website kami yang linknya tertera di kolom deskripsi di bawah video. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan see ya!